Konsumsi obat sirup telah dilarang, tapi kasus gangguan ginjal akut pada anak terus bertambah. Per 27 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan mencatat ada 269 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di 27 provinsi yang terjadi pada anak usia 0 hingga 18 tahun sejak awal 2022. 157 diantaranya meninggal dunia dan didominasi anak usia balita. 73 masih dirawat dan hanya 39 pasien yang sembuh. Kementerian Kesehatan mencatat, dari tambahan 18 kasus sejak 24 Oktober, hanya 3 kasus yang tergolong baru dan 15 lainnya adalah kasus yang baru dilaporkan, meski terjadi pada akhir September. 5 daerah dengan kematian terbanyak akibat gangguan ginjal akut pada anak paling tinggi terjadi di Jakarta dengan 27 anak, diikuti Aceh 23 anak, Jawa Barat 19 anak, Jawa Timur 14 anak, dan Sumatera Barat dengan 11 anak. Kementerian Kesehatan meyakini cemaran senyawa pelarut obat yang berbahaya jadi biang kerok kerusakan ginjal pada pasien. Dan ternyata memang di sana ada satu kerusakan ginjal ya yang diakibatkan oleh kristal-kristal oksalat sebagai bagian dari hasil akhir dari etilin ataupun dietilen glikol. Nah, sea oksalat inilah yang menghasilkan kristal-kristal yang begitu tajam sehingga dia merusak ginjal. Nah, inilah yang kita temukan dan akhirnya dugaan itu menjadi kuat. Setelah di darah kita periksa ada, kemudian di urin juga kita periksa ada, dan di biopsi ginjal. 3 zat berbahaya yang ditemukan pada obat sirup antara lain etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butyl ether atau EGBE yang bisa membentuk kristal di dalam ginjal jika dikonsumsi di atas ambang batas aman. Hasil penelusuran Badan POM, maraknya kasus gangguan ginjal akut pada anak ini semakin kuat berkaitan dengan bahan baku yang digunakan oleh produsen obat. Diduga ada produsen obat nakal mengganti pemasok bahan kimia yang bukan berstandar sertifikasi farmasi tanpa sepengetahuan Badan POM. Ada 2 industri yang kami tindak lanjuti dengan upaya penindakan hukum. Kami bekerjasama membentuk tim gabungan dengan Bareskrim, Kepolisian Republik Indonesia sedang menindaklanjuti bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya. Ya, bisa jadi ya salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya. Konsentrasi yang tinggi dari pencemar dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku, ya, artinya sumber bahan bakunya, ya. Karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan adanya EG dan DEG sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat, ya. Tapi kalaupun ada di dalam pelarutnya, ya, jadi EG dan DEG itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut. Namun, agar kasus serupa tak terulang, Badan POM juga diminta untuk memperketat pengawasan terhadap industri farmasi. Pengawasannya ya harus seketat mungkin. Bila perlu super ketat. Mengapa? Karena ini menyangkut keselamatan publik, kesehatan publik. Kita kalau sakit tidak bisa menghindarkan diri, harus mengkonsumsi obat. Kalau kita merasa nggak aman, nyaman dengan konsumsi obat itu bagaimana? Kapolri pun membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan pidana dari maraknya kasus gangguan ginjal akut. 2 perusahaan farmasi yang diduga melanggar ketentuan akan dipanggil. Ini sifatnya masih penyelidikan dulu. Jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa, dan tentunya apabila nanti sudah cukup alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih berproses. Ya. Badan POM menyebut pengawasan obat dan makanan bukan hanya tanggung jawab Badan POM, tapi juga perusahaan farmasi. Demi keadilan terhadap produsen obat yang patuh regulasi, Badan POM telah merilis daftar obat yang aman digunakan karena tidak menggunakan pelarut yang berbahaya berdasarkan hasil analisis sementara. Tim Liputan, Kompas TV.